Jejak hilang di malam hari. Malam sunyi, suara jangkrik terdengar samar, bersahutan dengan angin yang berdesir di antara pepohonan. Langkah kaki terdengar pelan, menyusuri jalan tanah yang mulai ditelan bayang-bayang malam. Aku berdiri di ujung kampung saat matahari tenggelam. Kampung ini berubah seolah menutup diri dari dunia luar. Rumah-rumah tua berdiri rapat di sepanjang jalan utama, tapi tak ada satupun jendela yang terbuka. Semua pintu terkunci rapat, seakan menyembunyikan sesuatu yang tak boleh dilihat oleh orang luar. Hanya ada sinar bulan yang mengintip dari sela dedaunan, memberikan cahaya yang cukup untuk melihat jejak langkah di jalan tanah yang penuh debu. Ada sesuatu yang berbeda di sini, sesuatu yang salah. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Semua orang di kampung ini menyimpan sebuah rahasia. Aku berbicara dengan beberapa warga sebelum berjalan menyusuri jalanan ini. Mereka tidak banyak bicara, hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan antara takut, cemas, dan mungkin peringatan. Jangan lewat jalan itu di tengah malam. Kalau kau melihat warung di pojok jalan, jangan singgah. Sudah banyak yang mengalami hal aneh setelah masuk ke warung itu. Tapi tidak ada yang mau menjelaskan lebih jauh, seakan mereka terlalu takut untuk berbicara lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku berjalan perlahan, mengikuti jalanan yang mulai menanjak ke arah pinggiran kampung. Di sini, rumah-rumah semakin sedikit, digantikan oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi dan bayang-bayang yang semakin panjang. Lalu aku mendengarnya. Ya, terdengar suara aneh jauh di dalam kegelapan. Pertama, hanya gemerisik pelan seperti langkah kaki yang mencoba menghindar. Tetapi, semakin aku berjalan, semakin jelas suara itu. Bisikan samar, tanpa sumber yang jelas. Suara kayu berderak seperti ada seseorang yang bergerak di antara pepohonan. Gemuruh pelan dari arah yang tidak terlihat. Aku berhenti, mengamati sekeliling. Ya, tidak ada siapa-siapa, tapi aku tahu aku tidak sendirian. Di ujung jalan yang semakin gelap, aku melihatnya. Warung pojok, bangunan tempat sederhana, hanya sebuah warung kecil dengan papan kayu yang mulai lapuk. Tapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari warung lainnya. Pintunya selalu terbuka, seolah siap menerima siapa saja yang masuk. Atau mungkin menunggu seseorang untuk sengaja terperangkap di dalamnya. Tak ada penerangan, tak ada lampu, tak ada cahaya dari dalam. Tapi entah bagaimana, warung ini tetap terlihat jelas meski dalam gelapnya malam. Ada aroma yang aneh di dalam. Campuran antara kayu basah, tanah lembab, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang menusuk hidung. Aku merasakan ketegangan yang semakin kuat. Aku mendekat. Aku tahu aku harus masuk. Seseorang atau sesuatu ada di balik misteri ini. Suara pintu kayu berderit pelan, langkah kaki terdengar di lantai berdebu. Warung ini tidak pernah benar-benar kosong. Aku melangkah masuk pelan, hati-hati, udara di dalam terasa lebih berat daripada di luar. Seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Tidak ada penerangan, tapi aku bisa melihat bayang-bayang samar dari rak kayu yang berisi botol-botol kaca kecil. Aku melangkah lebih dekat. Meja tua di sudut ruangan masih memiliki bekas goresan. Goresan yang nampak seperti pernah digunakan selama bertahun-tahun. Ada bau tajam yang menyelinap di udara. Bukan sekedar aroma kayu tua, tapi sesuatu yang lain.
sesuatu yang menusuk hidung, seolah ada seseorang yang baru saja meninggalkan warung ini. Tapi siapa? Aku memperhatikan lebih dekat rak kayu di sudut ruangan. Di antara botol-botol kosong, aku menemukan sesuatu yang tampak tidak biasa. Sidik jari samar berwarna merah kecoklatan di permukaan rak. Selembar kertas tua tersembunyi di bawah meja, dengan tulisan yang hampir tak terbaca. Aku menarik napas dan membaca pelan-pelan. Jangan percaya siapapun. Tertulis jelas di selembar kertas itu. Aku bertanya, siapa yang menulis ini? Dan siapa yang tidak bisa dipercaya? Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Ini bukan sekedar warung tua, ini adalah sesuatu yang lain. Aku mengingat satu hal penting, wabah diare yang menyebar di kampung ini hanya terjadi pada orang-orang yang pernah membeli sesuatu di warung ini. Aku melihat lebih dekat ke rak di sebelah meja. Di antara barang-barang tampak biasa, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Botol-botol kaca kecil dengan cairan berwarna merah keruh. Beberapa kantong plastik berisi sisa makanan yang tampak sudah lama disimpan. Label yang telah pudar, tapi jika diperhatikan semuanya memiliki kode tertentu. Aku mulai memahami, ini bukan wabah biasa, ini sesuatu yang direncanakan. Aku ingat satu nama yang ditemukan sebelumnya, Samin. Semua petunjuk ini mengarah pada hal itu. Pemilik warung yang telah lama menghilang, tapi apakah dia benar-benar menghilang atau masih ada di sekitar sini menunggu dalam bayang-bayang? Aku mendekati pintu belakang. Saat tangan ini menyentuh knopnya, aku merasakan sesuatu yang dingin, seperti ada jejak masa lalu yang masih tersisa. Aku harus masuk. Aku harus mengetahui kebenarannya. Suasana semakin tegang, dan saat pintu terbuka, dengan perasaan yang was-was, di balik pintu itu ada sesuatu yang berbunyi. Aku mendorongnya perlahan, gelap, sunyi, tapi di dalam ada sesuatu yang menyala redup, sebuah meja penuh botol dengan cairan aneh. Aku mengambil satu botol dan melihatnya lebih dekat. Cairan ini berwarna merah keruh, bercampur dengan sesuatu yang tak dapat dikenali. Aku melihat sekeliling, ada lembaran kertas berserakan di lantai, beberapa tanpa usang, dan beberapa lainnya memiliki tulisan yang tergesa-gesa. Aku mengambil salah satunya dan membacanya dengan hati-hati. Dendam belum berakhir. Mereka akan merasakan apa yang aku alami. Aku merasakan sesuatu yang mengerikan. Ini bukan sekedar wabah biasa. Ini adalah sesuatu yang direncanakan sejak lama. Aku menyadari bahwa semua kejadian ini, diare yang melanda kampung, ternak yang menghilang, suara-suara aneh di malam hari, memiliki satu kesamaan. Semua korban wabah diare pernah bersinggungan dengan warung ini. Aku melihat lebih dekat ke sudut ruangan. Ada sesuatu yang tersembunyi di bawah meja itu. Sebuah catatan lama penuh dengan angka-angka dan kode-kode misterius. Angka-angka ini bukan sembarangan angka. Mereka menunjukkan pola tertentu. Aku mendekat dan memeriksa catatan itu lebih detail. Semakin aku melihatnya, semakin aku merasa ada sesuatu yang lebih besar terjadi di sini. Sesuatu yang terencana dengan sempurna. Aku mengingat nama yang ditemukan sebelumnya,
Samin. Tapi saat aku mencoba menyusun potongan-potongan misteri ini, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Samin tak sendiri. Aku melangkah lebih dalam, mengamati segala jejak yang tertinggal di ruangan ini. Semua bukti mengarah pada Samin. Tapi ada satu hal yang tidak cocok. Semua barang dan jejak di ruangan ini tampak baru, tidak seperti ditinggalkan oleh seseorang yang telah lama hilang. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Aku melihat sebuah catatan lain di sudut ruangan. Nama Samin ada di sana, tapi bukan sebagai pelaku utama. Aku menyadari satu fakta yang mengerikan. Samin memang memiliki dendam kepada warga kampung. Tapi dia tidak bekerja sendirian. Ada seseorang di balik semua ini. Dan orang itu masih ada di sini. Aku mendengar sesuatu, langkah kaki, pelan, teratur, dan mendekat. Suasana makin menegang. Di sana ada sesosok bayangan. Aku menyadari bahwa aku tidak sendirian di ruangan ini. Bayangan itu bergerak tegak, hanya menatap. Wajahnya tidak terlihat dalam gelap. Lalu aku mendengarnya. Suara itu berat, dingin, familiar. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Aku merasakan hawa dingin merambat di tubuhku. Aku mencoba berbicara, tapi suara itu hanya tertawa pelan. Aku menyadari sekarang, ini bukan hanya tentang Samin. Warung ini, warung ini, misteri ini, dan semua ini lebih besar dari yang kukira. Lalu 3 minggu berlalu sejak malam itu. Sejak aku mengungkap sesuatu yang seharusnya tidak aku ketahui. Aku mencoba melupakan. Aku mencoba mencari jawaban lain. Tapi setiap hari, setiap malam, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Warung. Kini memang terlihat kosong, tetapi tidak benar-benar kosong. Setiap kali aku melewati tempat itu, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Udara lebih dingin dari biasanya. Bayang-bayangan di sudut kampung tampak bergerak meski tidak ada yang lewat. Dan yang paling mengerikan, suara itu masih terdengar. Suara langkah kaki yang tidak seharusnya ada. Aku tahu, aku harus kembali. Aku mulai menggali lebih dalam lagi. Berbicara dengan orang-orang yang mau bicara. Sedikit sekali dari mereka, dan sebagian besar hanya berbisik pelan. Tetapi dari mereka, aku mendapatkan informasi baru. 2 orang warga telah menghilang sejak malam itu. Tidak ada yang melihat mereka pergi kemana. Tetapi beberapa warga mendengar langkah kaki aneh menuju arah hutan di belakang kampung. Dan lebih mengerikannya, seseorang menemukan catatan tua di dalam rumah kosong. Catatan tentang kejadian bertahun-tahun lalu. Aku membaca catatan itu. Mereka datang di malam hari, mengambil apa yang mereka inginkan. Tidak ada yang bisa melawan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Siapa mereka yang disebut dalam catatan ini? Aku kembali ke warung pojok di kampung itu. Tetapi kali ini aku tidak sendirian. Aku mengajak seorang penduduk lama kampung. Seseorang yang pernah bekerja di sini bertahun-tahun yang lalu. Dia tahu sesuatu, tetapi selama ini memilih diam. Kami berdiri di depan warung. Udara makin dingin. Dia menatapku sebelum akhirnya berbicara dengan pelan.
Warung ini tidak pernah benar-benar kosong. Ada seseorang yang selalu kembali ke sini. Aku menatapnya. "Siapa?" tanyaku. Dia tidak menjawab. Tetapi aku melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Aku masuk ke dalam warung dan aku melihatnya. Ada meja yang sebelumnya kosong, kini memiliki sesuatu di atasnya. Catatan. Catatan baru yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Padahal terakhir kali aku ke sini, aku tidak melihat catatan tersebut. Lantas siapa yang menaruhnya? Sisa-sisa makanan yang tampak belum lama dimakan, dan di sudut ruangan sesuatu yang bergerak. Aku mulai merasa aku tidak sendirian di sini. Aku berusaha tetap tenang. Aku berjalan lebih dalam ke ruangan belakang. Tempat ini pernah menjadi pusat misteri. Ruangan di mana botol-botol berisi cairan aneh ditemukan. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di meja ada sebuah surat baru, tertulis dengan tangan yang gemetar, seolah penulisnya sedang dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak akan berhenti. Aku hanya alat. Aku bukan dalangnya. Segala sesuatu yang terjadi, aku hanya menjalankan perintah. Aku merasakan darahku berdesir. Samin, bukan dalang sebenarnya. Aku memahami sekarang, Samin adalah orang yang menjalankan semua ini. Tetapi dia bukan perencana utama. Seseorang di balik layar mengendalikan semuanya. Memerintahkan Samin mengatur warung ini, menyebarkan ketakutan, dan lebih mengerikannya lagi, orang itu masih ada. Aku merasa kehadirannya. Aku merasakan sesuatu di balik bayangan ruangan. Aku berbalik, menatap dalam kegelapan, dan aku melihatnya. Ya, aku melihatnya. Seseorang berdiri di sana. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Aku mencoba berbicara, tetapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, tiba-tiba cerita berakhir.